Iya, sebenarnya kalau role saya biasanya entrepreneur, investor, content creator, itu 3 hal. Tapi kan selain itu juga as a mother, as a parents, ya kan. Tapi mungkin kalau dari saat ini sih, semuanya masih tetap dijalankan sesuai dengan porsinya. Dalam arti masih tetap as a entrepreneur, kita juga masih tetap mengembangkan bisnis-bisnis baru, mempivot beberapa bisnis-bisnis yang mungkin sebelumnya kita kan 100% offline, cuma gara-gara pandemi kan kita harus beranjak ke arah online dan digital juga. Betul. Terus as a content creator juga kita masih terus memproduce konten-konten positif juga. Jadi masih tetap, ya bersyukur sih masih tetap bisa produktif. Sebenarnya wanita $1 juta itu saya bisa bilang kisah lama ya, karena kan itu udah terjadi dari sejak berapa tuh, berarti usia saya 26 tahun, bersyukur bisa dapat $1 juta pertama di usia 26 tahun. Jadi pada satu pencapaian yang di Singapura, dan karena hal itu cukup diingat oleh banyak orang, dan akhirnya itu juga yang selalu terbawa sampai hari ini gitu. Jadi makanya kalau ingat Mary Riana ingatnya si wanita $1 juta gitu. Sekarang mungkin lebih jutaan impact untuk Indonesia lah, itu yang menjadi my life purpose. Of course kalau dibilang waktu kecil cita-citanya apa, nggak pernah kepikiran jadi pengusaha. Cita-citanya jadi insinyur elektro sebenarnya. Terinspirasi sama papa waktu itu kan, insinyur elektro. Terus bukan berasal dari keluarga yang kaya raya sampai kayak konglomerat, itu juga enggak. Dulu papa kerja sama orang, kerja di perusahaan internasional, dan penghasilan kita cukup, maksudnya ya cukup lah ya, keluarga sederhana gitu. Cuma yang terjadi ketika papa memutuskan untuk bekerja di pekerjaannya, berhenti dari pekerjaannya dan menjadi entrepreneur waktu itu, nah justru disitulah ketika beranjak ke bisnis, disitulah kami dari keluarga merasakan penurunan dari segi finansial. Terus ditambah ada kerusuhan, ditambah ada krismon, jadi ada banyak hal yang terjadi. Dan nggak pernah kepikiran bakalan sekolah di luar negeri, nggak pernah kepikiran bakalan punya bisnis sendiri, apalagi punya bisnis di luar negeri gitu. Ya tapi disitulah satu hal yang saya percaya dari hidup, ya kadang kita nggak tahu apa yang akan hidup berikan kepada kita kan. Yang awalnya terlihat seperti sebuah musibah gitu, tapi ternyata ya itu caranya dia gitu untuk bisa membawa kita ke satu tempat yang berbeda gitu, yang menjadi jalan hidup kita. Nah jadi titik baliknya itu ketika saya usia masih 18 tahun, baru lulus SMA, ada kerusuhan, ada krismon, ya terpaksa akhirnya saya merantau ke Singapura sendiri. Karena kan nggak ada perencanaan, tapi karena kebetulan ada kesempatan dan ternyata dari nilai saya cukup baik, jadi saya melanjutkan kuliah saya di Singapura gitu. Nah tapi karena nggak pernah dipersiapkan dan orang tua juga bukan dari keluarga yang memang punya dana untuk bisa kirim ke luar negeri, malah lagi down gitu kan. Nah jadi akhirnya udah harus hutang, mengambil pinjaman, hutang dengan pemerintah Singapura gitu. Dan akhirnya udah singkat cerita saya merantau di sana, hidup dengan keterbatasan, dan ya disitulah saya memulai perjalanan mimpi $1 juta saya, yang pada saat itu awalnya saya nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus mulai di mana. Yang awalnya mungkin saya merasa berkekurangan, nggak bisa bahasa Inggris, ya kan, uang juga kurang, penampilan juga kurang, kepercayaan diri juga kurang kayak saat itu gitu kan. Dan pada saat itu juga lebih sering menyalahkan keadaan gitu. Namanya juga anak remaja masih labil, tiba-tiba sendiri kan. Nah tapi disitulah ya saya merasa Tuhan masih menolong saya, mengingatkan saya akan arti hidup yang sesungguhnya, bahwa saya mampu, saya bisa. Dan disitulah akhirnya saya mengubah, kalau sebelumnya saya ngeliat kiri kanan, ngeliat keadaan, saya mencoba untuk melihat ke depan, berani bermimpi besar. Saya percaya bahwa masa depan saya jauh lebih baik daripada keadaan saya. Saya percaya bahwa nasib saya bisa saya rubah gitu. Saya percaya bahwa sekarang saya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan pasti menciptakan saya bukan sampah kan, pasti ada sesuatu yang bisa saya maksimalkan gitu. Nah jadi berawal dari ulang tahun ke-20, saya punya mimpi dan saya buat target, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah punya kebebasan finansial, bayar hutang, jadi orang sukses, jadi orang berhasil gitu. Dan saya janji, pokoknya kalau saya balik ke Indonesia, saya harus kembali jadi orang yang sukses gitu. Ya udah berawal dari mimpi itulah, tapi ternyata mimpi itulah yang menyelamatkan hidup saya, mimpi itulah yang memberikan saya kekuatan, mimpi itulah yang memberikan saya harapan, dan mimpi itulah yang akhirnya sungguh-sungguh bisa menjadi kenyataan dalam hidup saya, gitu.
Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.